Saudaraku yang di rumah yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan kembali di pertengahan minggu ini akan memuji Tuhan, akan masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Tuhan begitu indah dalam hidup kita. Kita dimenangkan oleh Tuhan lewat pengampunan yang Tuhan berikan. Kita dibebaskan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan berglori bagi Dia, hanya kepada Tuhan. Kumenang bersama Tuhan. Luar biasa, karena Tuhan mengampuni saya dan saudara, kita juga akan mengampuni saudara kita. Siapapun yang memberikan kesalahan, kita akan dapat mengampuni mereka sebagaimana Tuhan dapat mengampuni kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Di pertengahan minggu ini kami bersyukur, berterima kasih di mana Tuhan sudah menyertai kami, dan malam hari ini kami akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini mari berikan waktu kita sebentar hanya untuk Tuhan. Begitu dalamnya kasih Tuhan buat kita semua. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Mungkin sulit untuk mengampuni saudaraku, tapi Tuhan mengajar kita supaya kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sejauh timur, begitu besar kasih Tuhan.
Pada kau ingat lagi
dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Engkau mengampuni kami lebih dahulu. Terima kasih Allahku. Ajarlah kami Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ini susah untuk kami lakukan. Mungkin kami sering disakiti, dilukai, sehingga kami Tuhan penuh dengan akar pahit. Di malam hari ini Tuhan, kami mau bebaskan itu, kami mau taklukkan itu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami siap Tuhan dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami siap di malam ini Tuhan, dibentuk, diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berarti hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan di malam ini. Singkapkan selalu rahasia Allah, dan taruhkanlah di bibir hamba-Mu Tuhan setiap perkataan yang ilahi dari Engkau. Di dalam nama Yesus, berfirman-Lah Tuhan, bersabdalah Tuhan di malam ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa selama seminggu ini kita akan berbicara tentang kasih dan pengampunan.
Bukankah itu adalah sifat dari Allah kita? Allah kita adalah kasih. Bentuk dari kasih adalah kemampuan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari pada malam hari ini, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kasih dan pengampunan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah menunjukkan kepada kami kasih dan anugerah. Ajar kami memiliki hati seperti Kristus. Ajar kami mengampuni seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya melalui tayangan yang disaksikan, baik secara live maupun Tuhan secara recording, Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu. Engkau yang akan membebat setiap luka hati kami, bahkan Engkau yang memampukan kami untuk melepaskan pengampunan dan hidup di dalam kasih, sama seperti yang sudah Engkau teladankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam dendam, orang yang hidup di dalam luka batin, orang yang hidup di dalam kepahitan adalah orang yang seperti terpenjara. Terpenjara dengan perasaannya, terpenjara dengan kesalahan orang. Seringkali orang yang berbuat salah kepada kita sudah melupakan apa yang dilakukannya, tetapi kita masih hidup di bawah sakit hati. Kita membawa dendam kemana-mana. Tetapi pada malam hari ini, kita bersyukur kita memiliki Allah yang mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Nah, kalau kita melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, Petrus berusaha untuk bertanya kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Kebiasaan orang pada saat itu, mereka mengampuni sebanyak 3 kali untuk kesalahan yang sama. Setelah itu, maka kesalahannya tidak dapat diampuni. Petrus berusaha murah hati dengan berkata, apakah 7 kali? Itu saja pun sudah lebih banyak daripada yang orang-orang umumnya pada zaman Petrus mengajarkan. Tetapi Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. Artinya apa? Artinya pengampunan itu tidak terhingga. Artinya jangan pernah hitung-hitungan tentang pengampunan terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah pun sudah mengampuni dosa kita, sudah mengampuni kesalahan kita yang sudah tidak terhitung, yang sudah tidak dapat dibandingkan. Tetapi Ia tetap Allah yang penuh kasih dan Ia yang tetap memberikan pengampunan kepada kita. Karena Yesus sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, tentu kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika ada seseorang yang bersalah dan meminta maaf kepada kita, meminta ampun kepada kita, maka kita harus segera memberikan pengampunan kepadanya. Tetapi bagaimana kalau orang tersebut tidak ada keinginan untuk meminta maaf kepada kita? Kelihatannya dia tidak menyadari kesalahannya. Kelihatannya tidak ada indikasi dia menyesal atau ada keinginan untuk berubah atas perbuatan kesalahan yang sudah ia lakukan. Saudara, kalaupun orang itu tidak menyadari, kalaupun orang itu tidak meminta maaf kepada saudara, saudara harus tetap mengampuni. Kenapa demikian? Meskipun mereka tidak sadar, kita mengampuni untuk membebaskan jiwa kita. Karena berkat terbesar ketika kita mengampuni, itu jatuhnya untuk kita. Kita yang menjadi orang yang terberkati ketika kita melepaskan pengampunan. Kenapa demikian? Karena menyimpan pahit, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan
sama seperti memanjarakan diri kita. Tetapi ketika kita mau melepaskan diri dari penjara itu, kita mau mematahkan jeruji-jeruji yang mengikat kita dan berkata, "Aku mau mengampuni," maka pada saat itu saudara menjadi orang yang bebas. Saudara menjadi orang yang merdeka. Acap kali banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang memiliki persoalan di dalam hidupnya. Akar masalah yang ia miliki karena ia tidak mau mengampuni. Karena ia masih tetap mengingat-ingat kesalahan orang. Dan hal itu yang membuatnya tidak bisa hidup menjadi orang yang merdeka. Yang membuatnya tidak mampu untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar. Pada malam hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau jadi orang yang merdeka. Kita mau jadi orang yang melihat rencana Allah yang besar. Sama seperti Yusuf, meskipun saudara-saudaranya melukai hatinya, kalau kita merunut semua akar persoalan yang diterima dalam kehidupan Yusuf, baik itu dimasukkan ke sumur, baik itu mendapatkan fitnahan dari istri Potifar, baik itu dia terpuruk di dalam penjara, semuanya itu akar masalahnya karena kelakuan saudara-saudaranya. Dan dia bisa saja ketika saudara-saudaranya datang, ketika ia sudah menjadi penguasa di Mesir, dia memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam. Namun yang luar biasanya, Yusuf, pribadi yang tulus hati itu, dia sudah melepaskan pengampunan. Dia sudah menjadi orang yang merdeka. Bahkan ketika di dalam Kejadian 50, ketika ayah mereka sudah mati, saudara-saudaranya sudah mulai ketakutan. Tetapi yang luar biasanya, ketulusan hati Yusuf, hatinya yang dipenuhi kasih dan pengampunan. Dia bahkan menghibur saudara-saudaranya. Dia melihat rencana Allah yang jauh lebih besar. Memang kamu melakukan itu, mereka-rekakan yang jahat untukku. Tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan, di mana aku memiliki kesempatan untuk memelihara bangsa yang besar ini. Hal ini adalah perkara yang luar biasa. Ketika engkau hari-hari ini menghadapi orang yang menyakiti hatimu, orang yang sudah membuatmu patah hati, melukaimu, bahkan yang membuat hidupmu terpenjara, hari ini ambillah keputusan. Jadilah orang yang merdeka. Engkau bisa membuat keputusan. Apakah engkau mau terbebas dari sakit hati itu? Apakah lukamu mau disembuhkan? Hanya dengan satu keputusan. Ambillah keputusan untuk mengampuni. Karena ada kuasa dalam pengampunan. Ada kuasa yang membebaskan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melangkah dengan pertolongan dari kasih Tuhan yang bisa memampukan kita untuk terus melepaskan berkat. Bahkan tidak hanya mengampuni, tapi kita bisa mendoakan. Tidak cukup mendoakan, bahkan kita bisa memberkati mereka. Bukankah itu perkara yang luar biasa? Ketika saudara disakiti, ketika saudara dilukai, mari kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau belajar seperti hatinya Tuhan. Kita mau terus mengampuni, tak terbatas. Kita mau terus memaafkan, tak terbatas. Kalau saudara masih bilang, oke, kesalahan yang kali ini aku maafkan. Tetapi kalau sudah melakukan kesalahan lagi, tidak ada maaf bagimu. Ketika engkau melakukan kesalahan yang sama, tidak ada lagi maaf bagimu. Maka kita belum belajar menjadi pribadinya Kristus. Pribadinya Kristus, saudara, mengampuni. Sampai berapa banyak? Sampai 7 kali 70 kali. Artinya tidak terhingga, tidak terbatas. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang pulih dari luka batin. Kita mau jadi orang-orang yang disembuhkan. Diawali dengan langkah pertama, melepaskan pengampunan. Kalau Anda bilang, aduh, bagaimana saya bisa mengampuni? Saya mengingat kejadian itu saja, saya terluka. Pada malam hari ini, minta kasih Tuhan yang besar, minta kasih Tuhan
yang sudah membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Bahkan setiap kesalahan-kesalahan kita ditanggungnya di atas kayu salib. Kita memandang Dia yang tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dia yang tidak hitung-hitungan akan kesalahan kita. Kita pun harus belajar tidak hitung-hitungan atas kesalahan orang lain. Pada malam hari ini, bagi saudara yang masih punya ganjalan, orang yang saudara jengkel, saudara belum bisa mengampuni. Pengampunan itu bukan tergantung apa yang sudah dia lakukan. Pengampunan itu tergantung keputusan kita. Kalau saudara mengambil keputusan untuk mengampuni, saudara, kita tidak peduli lagi apa kesalahan besar yang sudah ia lakukan. Yang penting hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih yang memampukan kita untuk mengampuni. Bahkan tidak hanya mengampuni, kita mendoakan mereka dan kita melepaskan berkat. Untuk itu, mari pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta hati kita disembuhkan, minta kemampuan untuk melepaskan pengampunan, minta dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ingat kebaikan dan anugerah-Nya. Kita akan tundukkan kepala. Tuhan, pada malam hari ini, Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami dilukai, ketika kami disakiti, ajar kami untuk mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kami. Ajar kami Tuhan untuk mendoakan orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kami lepaskan berkat untuk mereka. Kalau hari ini orang yang bersalah kepada kami kelihatannya tidak sadar, kelihatannya tidak ada penyesalan, hari ini Tuhan kami melepaskan pengampunan, tidak tergantung sikapnya, tetapi kami lepaskan pengampunan karena Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau dimerdekakan dari sakit hati. Kami mau dimerdekakan Tuhan dari luka batin. Bahkan kami Tuhan mau jadi orang yang dilingkupi dengan sukacita ilahi. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang membuat kami hidup bersukacita senantiasa tanpa ikatan, karena kami tidak mengingat kesalahan orang yang berbuat salah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara semakin dikuatkan, saudara semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan saudara semakin belajar untuk taat, tunduk, bahkan mengikuti semua perintah-perintahnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati dan sampai bertemu di ibadah raya hari Minggu pada tanggal 21 Maret 2021, baik ibadah raya pertama jam 8 maupun ibadah raya yang kedua pada jam 9.30 di GBI Purwadadi atau secara online yang disiarkan secara langsung di Facebook GBI Purwadadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Salam untuk keluarga semua dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.